melalui buku tanpa kata. Buku tanpa kata ini memiliki warna yang berbeda dan makna yang berbeda. Yang pertama, warna hitam. Ini adalah warna hitam. Warna hitam itu adalah melambangkan dosa dan kegelapan. Dosa itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, seperti berbohong, membenci sesama, iri hati, melawan orang tua, dan melakukan kejahatan. Akibat dosa ini, maka hubungan manusia dengan Tuhan menjadi terpisah. Sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara Tuhan dengan manusia menjadi renggang. Sehingga karena dosa itu, maka manusia menjadi tidak dekat seperti dulu lagi kepada Tuhan. Bisa dibuka dalam Roma 3 ayat 23. Ada yang bisa membacakan? Oke, silakan bacakan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, terima kasih. Artinya bahwa semua orang adalah berdosa. Sejak manusia lahir, kita sudah berdosa. Itulah yang dinamakan dengan dosa turunan dari Adam dan Hawa. Sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Karena itu manusia membutuhkan keselamatan dari Allah. Ketika manusia berdosa, memang mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa, dalam kegelapan. Karena itu, Ia memberikan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus itu dilambangkan dengan warna merah, di mana artinya darah Yesus Kristus tercurah di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Ia rela menderita dan mati supaya manusia diselamatkan dari dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan menerima pengampunan dan hidup kita akan kekal bersama Tuhan. Bisa dibuka dalam Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang bisa membaca? Ya, silakan. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya di sini bahwa kasih Allah kepada manusia sangat besar. Karena kasihnya Tuhan mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus Kristus rela mati di kayu salib agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, dosa manusia ditebus dan diampuni. Darah Yesus menyucikan hati manusia dari segala dosa, sehingga setiap orang percaya kepadanya menerima hidup yang baru, dilambangkan dengan warna putih dan bersih di hadapan Tuhan. Warna putih ini melambangkan hati yang bersih dan hidup baru di dalam Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus menerima pengampunan dosa. Bisa kita buka dalam Yesaya 1 ayat 18. Ada yang bisa membaca? Oke, silakan. Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti bernisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun kau merah seperti kayu bersiba, akan menjadi putih seperti berbohong. Iya. Artinya di sini bahwa Tuhan sanggup mengampuni dan membersihkan dosa kita, dan ketika kita datang dan bertobat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menerima hidup baru, kita harus tetap bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, yaitu dilambangkan dengan warna hijau. Warna hijau.
Warna hijau ini melambangkan pertumbuhan rohani. Orang yang percaya harus terus bertumbuh dalam kehidupannya melalui berdoa, membaca Alkitab, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang bisa membaca 2 Petrus 3 ayat 18? 3 ayat 18. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, bukan saja kepada yang baik dan terhormat, tetapi juga kepada yang belis. Oke, artinya di situ bahwa setiap orang yang percaya itu harus tetap bertumbuh dalam iman dan harus semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sudah bertumbuh tadi, yang secara rohani, ia akan menerima janji kehidupan kekal bersama Tuhan di surga yang dilambangkan dengan warna kuning. Warna kuning ini adalah surga, warna kehidupan yang kekal. Warna kuning atau emas melambangkan surga dan kemuliaan Tuhan. Surga itu adalah tempat yang penuh sukacita dan damai bersama Tuhan. Bisa dibuka dalam Wahyu 21 ayat 4, silakan dibacakan. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala ayat mata dari mata mereka, dan baru tidak akan terjadi. Tidak akan ada lagi bertanya atau mata tangis atau bercerita, sebab segala sesuatu yang lama tidak hilang. Oke, artinya di sini bahwa ketika kita sudah menjadi manusia yang baru, maka kita akan mendapatkan surga, yaitu kehidupan yang kekal. Di dalam surga itu tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya di surga itu adalah kebahagiaan. Di surga tidak ada lagi kesedihan, penderitaan, tangisan, ataupun kematian. Tuhan sendiri akan menghibur umatnya dan memberikan kebahagiaan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka dari sini dapat kita pelajari bahwa marilah kita saling mengasihi satu sama lain, saling bergandengan tangan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, agar kelak kita akan mendapatkan hidup yang kekal yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Terima kasih.